Oke, jumpa lagi di channel kami Street for Speed setelah sekitar seminggu lebih nggak upload video. Nih kali ini mau ngebahas tentang istilah-istilah yang sering dipakai di tukang nganggur. Ibarat kata di video ini semacam kamus kecil istilah anggur, istilah tentang tanaman anggur, tentang apa itu mata tunas, apa itu tunas air atau tunas bat, apa itu rootstock. Mungkin buat teman-teman yang sudah lebih dulu mengenal tanaman anggur sudah paham tentang istilah-istilah itu. Mungkin juga semisalkan di deskripsi atau penjelasan saya di video ini itu kurang, bisa ditambahkan di kolom komentar sebagai bahan masukan dan pelajaran. Kiranya di video ini kontennya berguna buat teman-teman satu hobi. Yuk dipantau videonya teman-teman. Seperti yang kita lihat di gambar, itu terdapat batang pohon anggur. Ini foto saya ambil agak sore. Itu terdapat batang anggur, ada tunas bat dan ada tunas airnya. Untuk batang anggur tuh langsung terhubung ke perakaran, jadi yang bisa dibilang batang primer dan batang sekundernya. Nah, dari tunas air ini itulah yang akan dijadikan tersier atau bisa digantikan dengan tunas bat yang seperti tertulis, yang tumbuh di antara ketiak tunas air dan batang anggur. Kira-kira seperti itu teman-teman. Oke, yang pertama tentang pengertian bat. Bat adalah bakal tunas atau ranting atau cabang yang berfungsi sebagai penerus percabangan atau menjadi cabang pembuahan. Bat sendiri terbagi menjadi 3: bat vegetatif, bat generatif, bat campuran. Nah, untuk bat yang pertama kita bahas yaitu bat vegetatif. Pengertiannya yaitu penghasil tunas atau cabang atau ranting penerus percabangan, bukan cabang pembuahan, dengan ciri ujung runcing dan ukuran kecil atau tidak gendut. Dalam artian, jadi bat vegetatif ini itu biasanya muncul untuk penerus percabangan. Jadi biasanya di tiap batang primer itu ada muncul tunas bat untuk penerus percabangan. Bentuknya kecil, dia nggak akan bisa menjadi buah seperti yang ditunjukkan di gambar. Bentuknya cenderung lancip dan kecil, dan dia hanya membawa daun, tidak akan bawa buah. Nah, untuk bat generatif agak berbeda, yaitu pengertiannya di sini untuk menghasilkan tunas atau ranting atau cabang pembuahan. Biasanya bat generatif ini ujungnya tidak runcing dan berukuran bulat dan agak gemuk. Ini biasanya bat seperti ini nih munculnya di batang-batang tua, di batang yang sudah berkayu. Ini batang yang bakal menghasilkan buah. Nah, seperti yang digambar, itu batangnya cenderung gendut, agak membulat. Jadi kalaupun dia sprout atau pecah, itu akan menghasilkan ranting baru, dahan baru dengan bau buah. Seperti itu teman-teman. Oke, untuk bat yang ketiga itu adalah bat campuran. Bat campuran itu seperti yang kita tahu, kalau bercampur berarti antara bat vegetatif dan bat generatif. Definisinya bisa kita baca di deskripsi, yaitu untuk menghasilkan buah atau percabangan dengan ciri-ciri berujung runcing dan ukuran agak gendut atau besar. Biasanya bat ini tuh teman-teman munculnya di batang yang sudah lebih dulu atau lebih berumur. Biasanya dia di entres yang sudah agak tua, di ranting yang sudah agak lama tumbuhnya.
ada kemungkinan membawa ranting baru lagi, percabangan baru, ada kemungkinan juga membawa bakal buah seperti yang kita lihat di gambar. Jadi munculnya di batang yang udah agak lama, dia di ranting yang udah agak lama, cuma masih berpotensi untuk membawa ranting baru, bukan membawa buah. Begitupun sebaliknya, bisa berpotensi membawa buah. Kira-kira begitu pengertian tentang bat. Nah, setelah kita memahami dari ketiga jenis bat yang tadi sudah saya jelaskan, dari situlah kita bisa mengambil kesimpulan bat mana yang cocok untuk grafting atau penyambungan atau juga untuk pembuahan. Bat vegetatif itu sangat direkomendasikan untuk proses grafting atau sambung dengan batang anggur lokal. Sementara untuk bat generatif itu sangat bagus untuk proses pembuahan. Nah, ada di beberapa kasus pruning atau pemangkasan batang anggur untuk pembuahan, tapi tidak menghasilkan bunga atau tidak membawa klaster bunga anggurnya, karena bat yang terkena pruning itu bat vegetatif. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman penjelasan tentang bat. Nah, setelah kita memahami arti dan fungsinya bat, kita mempelajari tentang grafting. Istilah grafting ini dalam dunia tumbuh-tumbuhan adalah metode penyambungan. Metode penyambungan biasanya menggunakan rootstock yang sudah berkalus itu berakar halus dengan entres. Biasanya rootstock yang digunakan itu kebanyakan menggunakan rootstock anggur lokal, dimana rootstock anggur lokal ini dikenal dengan kuatnya dalam menghisap nutrisi yang terdapat di media tanam, sehingga dalam perakaran rootstock anggur lokal ini lebih bagus. Jadi sangat cocok untuk batang bawah, dimana tanaman anggur sendiri sangat butuh asupan nutrisi yang lumayan besar, apalagi dengan batang yang sudah lumayan besar itu membutuhkan banyak asupan nutrisi. Oleh karena itu digunakanlah rootstock anggur lokal. Nah, ini seperti yang kita lihat di gambar. Nah, untuk batang bawahnya sendiri itu adalah batang anggur lokal, karena bagus di perakaran seperti yang saya jelaskan tadi. Dan batang atasnya terlihat situ yang warnanya hijau atau entres biasa disebutnya, menggunakan anggur impor yang keunggulannya di rasanya lebih unik dibanding rasa anggur lokal. Nah, sementara untuk proses grafting itu seperti yang saya jelaskan barusan, membutuhkan rootstock yang bagus dalam perakaran. Nah, pengertian rootstock sendiri adalah batang yang digunakan sebagai batang bawah anggur. Batang yang digunakan sebagai rootstock adalah batang dari jenis anggur yang kuat dalam perakaran. Variannya macam-macam teman-teman. Ada Isabella, Red Master, atau yang dari luar itu seperti Kober. Nah, di gambar nih terpampang beberapa cutting rootstock anggur lokal yang sudah berkalus. Ada yang sudah berkalus, ada yang sudah mengeluarkan akar berkalus seperti yang kecil-kecil itu teman-teman, yang digambar masih mengeluarkan bakal akar halusnya. Nah, ada juga sebagian yang sudah berakar. Itu sangat cocok dalam proses grafting dengan entres anggur impor, karena lebih memudahkan dalam proses
distribusi nutrisi karena sudah memiliki akar, jadi tinggal disambung aja dengan entres impor. Nah, kalau rootstocknya sudah ada, kita bahas sekarang tentang definisi entres. Entres atau entris adalah potongan batang muda yang berisi minimal satu mata bat, satu tunas bat, dalam kurung atau tanda kutip tunas bat vegetatif. Entres sendiri biasanya jenis anggur yang memiliki rasa manis dan unik. Mungkin seperti kita yang masih pemula, itu sangat direkomendasikan menggunakan entres anggur impor yang lebih genjah atau lebih cepat suburnya pertumbuhannya, seperti Ninel, Jupiter, Julian, dan Transfik. Kebetulan kalau saya sendiri itu menanamnya Julian dan Transfik. Nah, seperti yang digambar itu ada beberapa entres dengan varian Transfik, yaitu ada Banana dan Ninel. Jadi kalau yang kita baru memulai budidaya anggur atau bercocok tanam tanaman anggur, lebih rekomendasikan untuk varian yang genjah seperti yang saya jelaskan tadi, beberapa variannya seperti itu. Nah teman-teman, sekarang tentang cutting. Pasti di kuping kita udah banyak terdengar atau di mata kita terbaca istilah cutting. Cutting itu sendiri adalah potongan batang anggur yang keadaannya sudah berkayu atau batang berwarna coklat dengan ukuran variasi sebesar pensil atau sebesar spidol stromen. Bahkan ada yang lebih besar lagi kalau umurnya sudah 2 atau 3 tahun ke atas, akan lebih besar diameter cuttingnya. Nah, cutting ini banyak yang digunakan untuk penyemaian, hanya disemai, hanya ditancap ke media tanam. Nah, seperti yang terlihat di gambar, itu adalah beberapa potong cutting anggur. Jadi kalau bedanya cutting dengan entres, kalau cutting ini adalah batang yang sudah berkayu, batang yang sudah berbuah, cenderung dia ini bisa membawa bakal buah karena batnya berisi bat-bat gendut atau bat generatif. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau cutting itu lebih mudah karena bisa langsung disemai, bisa langsung kita tanam ke media tanam. Beda dengan entres harus disambung dulu dengan cutting rootstock. Tapi seperti itu penjelasan tentang cutting ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi kita membahas beberapa istilah di anggur, itu baru berapa ya teman-teman, karena saya mikirin durasi juga, ntar takutnya teman-teman juga keburu bosan dan memang uploadnya ntar terlalu lama kalau videonya dengan durasi panjang. Jadi istilahnya sampai di cutting tadi, sampai di cutting. Nanti di video berikutnya itu akan ada pembahasan tentang istilah-istilah lain. Jadi pantengin terus channel kami ini. Jangan lupa komen dan subscribe-nya. Oke teman-teman, salam.